Pemirsa, Pusat Polisi Militer TNI resmi menetapkan Kabasarnas Marsdia TNI Henry Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Basarnas. Nantinya kedua tersangka akan jalani sidang militer mengingat status kedua tersangka yang masih aktif sebagai anggota TNI. Puspom TNI telah meningkatkan kasus dugaan suap proyek Basarnas ke tahap penyidikan. Personil TNI aktif atas nama HA dan ABC ditetapkan sebagai tersangka. Hingga kini keduanya masih ditahan di pusat tahan militer. TNI pun akan tetap bersinergi dengan KPK untuk mengungkap kasus ini. Sementara dengan status kedua tersangka yang masih aktif sebagai TNI, maka nantinya kasus ini akan disidang dalam persidangan militer. Jadi waktu kejadian pada saat atau yang dilakukan oleh HA ini saat beliau masih aktif sebagai prajurit TNI. Jadi proses hukumnya masuk dalam kompetensi peradilan militer. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita akan mengembangkan semaksimal mungkin permasalahan yang ada ini dengan terus berkoordinasi ketat dengan KPK terkait dengan apa yang sudah ada dalam laporan polisi yang ada di KPK maupun ada di kami, yaitu kejadian dari mulai 2021 sampai dengan 2023. Jadi itu akan kita gali nanti. Demikian. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan bahwa meski disangkakan melakukan tindak pidana non-militer, namun Kabasarnas akan tetap diproses di peradilan militer. Koordinasi sudah dilakukan tadi malam atas arahan Panglima TNI dan Kasau. Puspom TNI sudah melanjutkan mentersangkakan atau menjadikan tersangka pejabat yang bersangkutan dan sudah ditahan untuk selanjutnya diproses menurut hukum di peradilan militer. Kesan saya pribadi, peradilan militer itu kalau sudah mengadili biasanya lebih steril dari intervensi politik, ya. Biasanya lebih steril dari tekanan-tekanan masyarakat sipil. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri juga memastikan pihaknya akan menuntaskan kasus korupsi di Basarnas sesuai ketentuan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kita pastikan KPK dan TNI berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam melakukan penanganan perkara ini sampai tuntas. Sebelumnya KPK menetapkan 2 anggota TNI sebagai tersangka dugaan suap proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban dan reruntuhan. Mereka adalah Kabasarnas RI periode 2021-2023, Marsdia Henry Alfiandi, dan Koordinator Administrasi Kabasarnas, Letkol ADM Afri Budi Cahyanto. Selain 2 anggota TNI, KPK juga menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Mereka diduga menyuap Kabasarnas untuk memenangkan tender proyek. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola kembali diperiksa KPK sebagai saksi hari ini. Ia diperiksa terkait kasus dugaan suap. Zumi Zola tiba di KPK pagi tadi pukul 9:55. Kedatangannya ke KPK sebagai saksi atas kasus dugaan suap ketok palu dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jambi tahun 2017-2028. Tahun 2018 lalu, Zumi Zola divonis bersalah atas kasus ini dan menjalani penahanan kurang lebih 4 tahun dan bebas pada September 2022 yang lalu. Untuk memenuhi panggilan sebagai saksi kasus yang sama, tersangka dari sejumlah anggota DPR Provinsi Jambi, masih sama kok kasusnya yang lain. Gitu. Tadi berapa pertanyaan? Sama aja seperti BAP, karena udah ingkrah ya, sama aja kok gitu. Jadi sesuai tidak dengan yang sebelumnya, saya bilang sesuai. Bacalek DPR RI Partai Perindo untuk Dapil DKI Jakarta 1 Jakarta Timur, Jam'an Nur Khotib Mansur atau yang akrab disapa Ustadz Yusuf Mansur menggelar tablik akbar di Pesantren Tahfiz Darul Quran Cipondoh, Kota Tangerang. Dalam tablik akbar tersebut hadir ulama internasional Syekh Asim Al-Hakim asal Arab Saudi. Pesantren Tahfiz Darul Quran Cipondoh, Kota Tangerang milik Yusuf Mansur yang merupakan bakal calon anggota legislatif dari Partai Perindo menggelar tablik akbar.
Menghadirkan ulama internasional dari Arab Saudi, Syekh Asim Al-Hakim, tablik akbar ini diikuti antusias para santri. Syekh Asim Al-Hakim memberikan pemahaman tentang Al-Quran kepada para santri. Dengan izin Allah ada kunjungan ke Darul Quran, memberikan lecture, memberikan kemudian nasihat, ketemu dengan anak-anak, dengan santri, dengan para staf dari Darul Quran. Senang gitu ya, kan beliau terkenal sekali ya, bukan cuma di Indonesia tapi di dunia. Ustadz Yusuf Mansur berharap para santri tidak hanya menghafal Al-Quran, namun mereka juga bisa memahami kandungan Al-Quran dengan benar. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Kabel optik dan kabel PLN yang semeraut di Jalan Fatmawati Raya Cilandak, Jakarta Selatan terbakar siang tadi. Usai jeda kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.